Halo Sobat Hebat, kembali lagi di Weekly On Cam. Universitas Airlangga kembali menunjukkan komitmennya sebagai kampus yang aktif bergerak dan berdampak. Menandai bermulainya tahun akademik dan semester yang baru, semangat segar dari seluruh sivitas akademika kini siap mengiringi langkah UNAIR untuk terus menghadirkan kontribusi nyata, baik dalam penguatan nilai spiritual, pemberdayaan masyarakat, hingga torehan prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Di tengah suasana kampus yang kembali semarak dan penuh energi baru ini, berbagai agenda strategis serta kabar membanggakan telah hadir sepanjang sepekan terakhir. Melalui Weekly On Cam, kami telah merangkum informasi terhangat khusus untuk Sobat Hebat melalui masa perkuliahan ini. Bareng aku, Rizky Ahmad Maulana dari Fakultas Ilmu Budaya, berikut informasi selengkapnya. Berita pertama, PKKMB resmi berakhir. Rektor ajak mahasiswa baru bertumbuh dan berkontribusi. Rangkaian kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB Universitas Airlangga mencapai titik puncak acara pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Boulevard Kampus Mercy Unair. Penutupan simbolis ini menandakan bermulanya perjalanan resmi mahasiswa baru sebagai kesatria Airlangga. Rektor Unair, Profesor Dr. Muhammad Madian, SE MSI MPhil, mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut menjadi gerbang pembuka bagi kesatria Airlangga sebagai mahasiswa. Lewat momentum ini, ia mengajak seluruh mahasiswa baru untuk melepas atribut amerta dan mulai melangkah pasti dalam mengeksplorasi potensi diri, sekaligus memberikan kontribusi selama masa kuliah. Berdasarkan laporan Direktur Direktorat Kemahasiswaan UNER, Dr. Eko Supeno, Dr. Andes MSI, terdapat 9.411 wajah baru kesatria Airlangga pada tahun akademik 2026-2027 yang siap bergabung menjadi keluarga besar UNAIR. Dari total tersebut, barisan mahasiswa putri mendominasi sebesar 6.400 orang, sementara 3.011 sisanya merupakan mahasiswa putra. Dengan demikian, rangkaian kegiatan PKKMB yang berlangsung sejak 30 Juli 2026 hingga 8 Agustus 2026 telah berhasil memperkenalkan mahasiswa terhadap berbagai aspek kehidupan kampus, seperti budaya akademik hingga peluang mengembangkan diri. Ia juga menambahkan bahwa menjadi mahasiswa bukan sekadar tentang seberapa banyak perolehan prestasi atau medali. Mahasiswa wajib memiliki kemampuan berpikir kritis sekaligus memegang teguh prinsip kepedulian sosial guna memberi kontribusi nyata dan berkelanjutan pada masyarakat. Berdiri di hadapan ribuan mahasiswa baru tersebut, Profesor Madian mengingatkan bahwa langkah menuju babak dunia perkuliahan tidak senantiasa terasa mudah. Sebab sebelum mencapai titik keberhasilan, perlu adanya proses jatuh bangun yang berperan untuk membentuk karakter dan jati diri mahasiswa. Selain menyampaikan beberapa pesan kepada mahasiswa baru, ia turut mengapresiasi seluruh jajaran pihak yang telah berjibaku dalam menyukseskan acara. Melalui ucapan syukur, Rektor secara resmi menutup PKKMB UNAIR. Berita kedua, Dr. Tirta dorong anak muda bangun multiple income untuk finansial jangka panjang. Generasi muda perlu mulai membangun lebih dari satu sumber penghasilan untuk mempersiapkan kondisi finansial jangka panjang. Merespon hal tersebut, Universitas Airlangga bersama AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, mengadakan seminar interaktif yang dihadiri oleh Dr. Tirta Mandira Hudi, MBA, dalam kegiatan Smart Financial Day bertajuk Preparing Long Term Asset Now. Seminar interaktif yang berlangsung di Auditorium Ternate Asset Tower, Kampus Dharma Wangsa B pada Rabu 12 Agustus 2026 tersebut sekaligus memberikan wejangan bagi para mahasiswa agar semakin melek finansial. Dalam sambutannya, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya UNAIR, Dr. Ardianto, SE AK MSI CMA CA, turut menyoroti pentingnya kesadaran finansial di kalangan generasi muda. Ia menyinggung masih maraknya penggunaan pinjaman online termasuk di kalangan mahasiswa dan usia 20-an. Sejalan dengan hal tersebut, Dr. Tirta menjelaskan bahwa generasi muda perlu memiliki multiple income dan tidak hanya mengandalkan satu profesi. Ia menyinggung keberadaan privilege di mana setiap individu memiliki titik awal berbeda sehingga strategi finansial yang diterapkan pun tidak bisa disamaratakan.
Selain memperluas sumber pendapatan, ia menilai kemampuan mengelola gaya hidup dan menjaga kesehatan juga sangat krusial sebagai bagian dari investasi jangka panjang. Tak kalah penting, Dr. Tirta menekankan perlunya critical thinking agar mahasiswa tidak sekadar mengikuti tren, tetapi mampu mempertimbangkan konsekuensi dari setiap keputusan. Melalui Smart Financial Day, generasi muda diajak untuk mulai mempersiapkan aset masa depan secara bijak sejak dini. Setelah rangkaian kabar terbaru dari kampus dalam sepekan terakhir, kini kita masuk ke segmen yang pasti ditunggu, yaitu kabar prestasi. Di bagian ini, kita bakal menyampaikan prestasi membanggakan yang berhasil diraih sobat hebat, yang pastinya bukan sekadar membanggakan, tapi juga menginspirasi bagi kita semuanya. Prestasi pertama, Unair bawa warna budaya Indonesia ke Asian Youth Cultural Forum 2026 di China. Universitas Airlangga kembali menunjukkan eksistensinya di kancah internasional dengan mengirimkan delegasi pada ajang Asian Youth Cultural Forum AYCF 2026 yang terselenggara di Guiyang, Provinsi Guizhou, Cina. Forum tahunan ini menjadi wadah emas generasi muda dari berbagai negara di Asia untuk saling bertukar wawasan budaya, seni, dan tradisi masing-masing negara. Pada penyelenggaraan tahun ini, Unair mengirimkan 4 orang delegasi, yakni Marsha Octavia dan Syarif Hussein sebagai perwakilan dari Duta Unair, serta Andrean Marcelino dan Richard Zulkarnain sebagai perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Unair. Keberangkatan delegasi tersebut didampingi oleh dosen pendamping, yakni dosen Fakultas Ilmu Budaya Unair, Ibu Usman Nurdian Roshidah, SSMA. Rangkaian kegiatan AYCF diawali dengan kunjungan dan napak tilas di Museum Provinsi Guizhou. Memasuki malam hari, AYCF menghadirkan panggung seni untuk masing-masing negara memperkenalkan seni dan budaya negara. Delegasi Indonesia menampilkan tarian Rahwana yang berasal dari Betawi sebagai representasi kekayaan seni pertunjukan tanah air. Selain itu, delegasi Indonesia juga menampilkan pertunjukan wayang. Memasuki hari kedua, para delegasi belajar mendalami musik dan tari tradisional Cina serta mempelajari ragam alat musik khas. Pada hari ketiga, para delegasi belajar mengenal seni rupa tradisional Cina, yakni Chinese ink painting, printmaking, dan paper cutting. Kegiatan berlanjut dengan bazar budaya. Delegasi Indonesia turut memperkenalkan berbagai produk khas tanah air, mulai dari permainan tradisional, alat musik, kain, seni pertunjukan, hingga kuliner khas Nusantara. Beberapa produk antara lain permainan tradisional dakon, bola bekel, dan yoyo. Selain itu, ada pula batik, ulos, dan tenun. Tidak lupa ragam kuliner khas seperti sambal, permen jahe, lumpia udang, keripik tempe, rengginang, cabai hijau, dan rendang. Prestasi kedua, mahasiswa FST Unair sahabat juara 3 BCC lewat strategi gas strategi. Mahasiswa Universitas Airlangga kembali meraih prestasinya. Kabar gembira tersebut dibawakan oleh mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi pada perlombaan Business Case Competition yang sukses meraih juara 3. Lomba tersebut diselenggarakan oleh HMJM FEB Universitas Jenderal Sudirman pada Kamis 9 Agustus 2026 di Unsud Purwokerto, Jawa Tengah. 3 mahasiswa dengan nama tim FT Slayer beranggotakan mahasiswa dari program studi Sistem Informasi Angkatan 2023. Di antaranya adalah Muhammad Zafir Elsyera, Filemon Barimbing, dan Resuta Arya. Mereka menciptakan ide brilian dengan tajuk Gas Strategi. Inovasi Gas Strategi merupakan kepanjangan dari gerakan akselerasi sustainability bagi hotel mitra untuk menciptakan ekosistem green hospitality yang berkelanjutan. Inovasi itu digagas dari temuan kasus salah satu perusahaan atau platform manajemen hotel berbasis teknologi terbesar, Red Doors, di Indonesia. Oleh karena itu, mereka menggagas gas strategi yang meliputi Green Loyalty Loop, Audit Incentive Tiering, dan Sustainable Escrow Financing. Audit ini terbagi menjadi 5 tier, yaitu Bronze, Silver, Gold, Diamond, dan Platinum.
yang mana ditentukan dari pemakaian listrik dari setiap mitra hotel. Kemudian, audit ini juga otomatis memberikan Green Stamp sebagai program loyalitas pelanggan untuk meningkatkan permintaan terhadap Green Hotel. Konsumen juga dapat merasakan manfaatnya dengan mengumpulkan stamp tersebut untuk mendapatkan potongan harga pemesanan hotel selanjutnya. Awalnya, Javier beserta tim tidak pernah terpikirkan untuk bisa membawa pulang juara di kali pertama mereka berlomba. Menurutnya, itu adalah pengalaman berharga dan tak terlupakan. Pasalnya, mereka harus mengerjakan seraya dikejar deadline yang mepet kala perlombaan ini. MC Slayer juga berpesan kepada mahasiswa lain untuk jangan takut mencoba dan menyerah. Prestasi ketiga, delegasi mahasiswa farmasi UNAIR raih 3 prestasi di 71 EPSF World Congress Bangkok 2026. 12 delegasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga berhasil menorehkan prestasi pada tanggal 1 sampai 9 Agustus 2026 di ajang 71 IPSF World Congress 2026 Bangkok, Thailand. Prestasi yang diraih pada acara tersebut diantaranya First Runner-Up Clinical Skills Event Advanced Level, First Runner-Up Compounding Event, dan Best CPCU Lab Public Health Project Award. Kegiatan ini diselenggarakan oleh International Pharmaceutical Student. Kegiatan ini diselenggarakan oleh International Pharmaceutical Student Federation dengan Chulalongkorn University sebagai tuan rumah. Delegasi UNAIR pada ajang tersebut terdiri atas Alfrida Patmana Laludin Rumi, Ardelia Citra Putri Lestari, Harriet Dameri Lumban Toruan, Kitaro Victory Lumban Toruan, Mahayodia Zola Al-Hasbi, Surya Andri Simanjuntak, Timotius Jayandana, Lailal Husna, Nurafiah Naswa Andini, R.A. Kaika Dewi Praja, Rasya Aska Syafira, dan Rika Manda Novarina. Harriet mengungkapkan bahwa keikutsertaan delegasi UNAIR merupakan bagian dari keterlibatan BEM Fakultas Farmasi UNAIR dalam IPSF. Terdapat rangkaian kegiatan di dalamnya, diantaranya kompetisi, simposium, cultural workshop, hingga kunjungan industri dan rumah sakit. Ia juga menjelaskan mengenai kompetisi compounding event. Peserta ditantang melakukan formulasi sediaan suspensi obat cacing dalam waktu 90 menit. Sementara itu, clinical skills event menguji kemampuan peserta menyelesaikan kasus klinis terkait regimen terapi, farmakologi, dan farmakoterapi. Selain kompetisi, delegasi juga mengunjungi Government Pharmaceutical Organization (GPO) untuk mempelajari proses produksi obat generik mulai dari granulasi, pencetakan tablet, hingga pembuatan kapsul dan pengujian kendali mutu. Harriet menilai pengalaman tersebut memperluas wawasan mengenai dunia farmasi serta kemampuan beradaptasi dengan budaya berbeda. Ia berpesan agar mahasiswa tidak ragu memulai pengalaman internasional. Oke Sobat Hebat, selesai sudah Weekly On Cam edisi kali ini. Untuk detail berita lainnya, Sobat Hebat bisa langsung membacanya di www.unair.ac.id/news. Jangan sampai ketinggalan info seru lainnya dari UNAIR ya. Saya Rizky Ahmad Maulana, pamit dulu. Tetap semangat dalam beraktivitas, selalu jaga kesehatan kalian. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam UNAIR Hebat.